Shalom saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang di ibadah online GPB Amanat Agung Kalasan Yogyakarta. Kami sangat senang melayani saudara pada ibadah online ini. Jika tayangan ini memberkati saudara, jangan lupa klik subscribe, like, bagikan dan komen agar channel ini semakin berkembang dan memberkati banyak orang. Jika saudara ingin memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan di gereja kami, saudara bisa mengirimkannya melalui nomor rekening yang tertera di bawah ini dan bukti transfernya bisa dikirim ke nomor WA di bawah ini. Atau persembahan dapat dibawa langsung ke gereja dan dimasukkan ke kotak persembahan yang sudah tersedia. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. 2 Korintus 9 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-8. Kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya dan selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita akan memulai ibadah kita dan saya jemput saudara sekalian bangkit berdiri dan kita akan berdoa bersama-sama. Di hadapan Tuhan kita mengaku bahwa sumber pertolongan kita satu-satunya datang dari Tuhan Allah. Tuhan Allah yang sudah menciptakan bumi langit dan segala isinya. Tuhan Allah yang sudah menciptakan umat manusia, yang menciptakan saudara dan saya. Tuhan Allah yang sudah datang ke dunia dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah menyediakan korban pengampunan dosa, menjadi juru selamat saudara dan saya, sehingga saudara dan saya menjadi anak-anak Allah. Tuhan Allah yang datang di dalam nama Tuhan Roh Kudus yang menyertai kita, memberkati kita, memimpin kita, dan tidak pernah sedetik pun meninggalkan kita. Turunlah kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus atas kita sekalian, atas ibadah ini. Sehingga ibadah ini mempermuliakan Tuhan, memperkenan Tuhan, dan lebih daripada itu memberkati kita sekalian. Kami persembahkan ibadah ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat penebus dosa, Kepala gereja ini. Terpujilah nama Tuhan dari kekal sampai kekal. Haleluya. Amin. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk masuk lebih dalam lagi ke dalam hadirat Tuhan. Mari kita mengingat setiap kebaikan Tuhan yang telah kita terima selama 1 minggu ini. Mungkin ada hal-hal yang tidak menyenangkan atau hal-hal yang membuat kita sedih. Tetapi sampai sekarang ini Tuhan masih memberikan kehidupan kepada kita. Mari kita mengucap syukur dan menyembah Dia atas kesetiaan dan kebaikan yang telah Dia berikan. Terpujilah nama Tuhan. Maha mulia.
Terpujilah namamu ya Tuhan. Hanya Engkau yang layak kami disembah. Hanya Engkau yang layak ditinggikan ya Tuhan. Engkau Allah yang suci. Engkau Allah yang maha mulia, maha kuasa. Sekarang ya Tuhan Yesus, kami memuji dan memuliakan namamu. Hadirlah di tengah-tengah kami ya Tuhan. Biarkan sorak-sorai kami memuliakan namamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sekali lagi saya sapa jemaat Tuhan. Shalom. Shalom. Berikan sapaan kepada kanan kiri saudara, katakan mari kita memuji nama Tuhan. Mari kita puji Anak Allah Maha Tinggi. Kita akan memberikan persembahan kita sebagai rasa syukur kepada Tuhan. Saya persilakan petugas untuk bersiap dan Pak Ratman akan membacakan firman Tuhan untuk kita. Sebelum kita memberikan persembahan, kita dengan iringi satu ayat yang dari Amsal 3 pasal 9 dan 10. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah. Dengan bejanamu pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Engkau baik, teramat baik.
Yesus, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di pagi hari ini Tuhan kami datang kepadamu dengan mengucap puji dan syukur oleh karena rahmat anugerah yang selalu melimpahkan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus atas sepanjang minggu ini Engkau telah memberkati kami baik berupa kesehatan, berkat rezeki yang Tuhan limpahkan. Tuhan, kami juga membawa persembahan di hadapan-Mu Tuhan, baik tangan-tangan yang sudah memberikan maupun tangan-tangan yang belum memberikan. Tuhan berkati mereka biar di hari lain hari boleh memberikan yang terbaik di hadapan-Mu. Tuhan, kuduskanlah berkat ini biar untuk layak menjadi untuk pelayanan di gereja ini, untuk memperlebar, memperluas kerajaan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami juga menyerahkan untuk segala pergumulan gereja kami Tuhan, baik untuk pelayanan online maupun pelayanan di mana setiap hamba-Hamba-Mu melayani. Tuhan Kau berkati. Tuhan, kami juga menyerahkan bangsa dan negara di mana secara khususnya di daerah Yogyakarta ini terus dilanda bencana COVID-19. Tuhan, kami serahkan secara khusus DIY ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Daerah Kalasan, Sleman, Tuhan Engkau jamah, Engkau kuduskan biar mulai menurun dari segala bencana COVID ini Tuhan. Tuhan, Kau berkati setiap anak-anak-Mu, Kau perlindungi baik di dalam kesehatannya, jauhkan dari segala mara bahaya dan terjangkitnya COVID ini, baik orang luar, orang yang ada di sekitarnya. Tuhan terus melindungi anak-anak-Mu. Tuhan, kami menyerahkan bangsa dan negara ini Tuhan ke dalam tangan kuasa-Mu, baik pemimpin bangsa ini. Tuhan Kau berkati Jokowi maupun wakil maupun staf jajaran yang tertinggi sampai yang terendah di pelosok-pelosok daerah. Tuhan berkati. Tuhan, kami juga menyerahkan untuk keamanan di mana menjelang Natal banyak orang-orang yang berbuat anarkis baik melalui tangan Tuhan. Kami serahkan gereja-gereja-Mu Tuhan di seluruh Indonesia ini. Engkau lindungi, Kau berkati. Biar yang acara Natal ini, merayakan perayaan Natal ini dengan damai sukacita, Tuhan terus memberkatinya. Setiap anak-anak-Mu yang melayani Tuhan berkati. Hanya kepada-Mu Tuhan kami serahkan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berucap syukur. Haleluya. Amin. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Saya ajak Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita mengangkat pujian Kau yang terindah.
Mari kita duduk kepala dan kita berdoa. Bapa yang di sorga, kami datang kepadamu berterima kasih oleh karena kami sehat dan kami bisa berbakti kepadamu dengan damai sejahtera tidak kurang suatu apapun. Bapa, terima kasih karena pagi ini Engkau mau berbicara kepada kami melalui kebenaran firman-Mu. Kami berdoa kiranya urapan yang dari surga turun ke atas kami semua. Baik yang ada dalam ruangan gedung gereja ini maupun teman-teman sahabat-sahabat kami di tempat lain yang mengikuti ibadah online ini. Engkau juga memberkati mereka sehingga kebenaran firman-Mu yang mau Engkau sampaikan dapat kami terima dengan baik, masuk di dalam hati kami, menjadi sesuatu yang bernilai di dalam kehidupan kami sehingga kehidupan kami layak di hadapan-Mu dan menjadi berkat bagi kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan pemberitaan firman-Mu pada pagi hari ini, dari awal tengah sampai akhirnya sepenuhnya di dalam nama-Mu. Haleluya, amin. Silahkan duduk. Selamat pagi dan shalom. Hari ini saya ingin menyampaikan firman Tuhan yang saya beri judul, Siapakah Mesias itu? Siapakah Mesias itu? Yang saya ambil dari Matius pasal 22 ayat 42 sampai dengan ayat 46. Demikian bunyi firman Tuhan. Apakah pendapatmu tentang Mesias? Anak siapakah dia? Kata mereka padanya, anak Daud. Katanya kepada mereka, jika demikian bagaimanakah Daud oleh pimpinan roh dapat menyebut dia tuannya ketika ia berkata, Tuhan telah berfirman kepada tuanku, duduklah di sebelah kananku sampai musuh-musuhmu kutaruh di bawah kakimu. Jadi, jika Daud menyebut dia tuannya, bagaimana mungkin ia anaknya pula? Tidak ada seorang pun yang dapat menjawabnya, dan sejak hari itu tidak ada seorang pun yang berani menanyakan sesuatu kepadanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kalau kita memperhatikan di dalam pasal 22 Injil Matius ini ada pertanyaan-pertanyaan yang menjebak Tuhan Yesus. Artinya pertanyaan-pertanyaan diajukan Tuhan Yesus supaya Tuhan Yesus dapat dipersalahkan. Tapi ternyata tidak bisa. Nah, kalau kita memperhatikan, di situ, pertanyaan yang pertama yang diajukan oleh orang Farisi. Orang Farisi datang kepada Tuhan Yesus, bagaimana? Boleh enggak kami membayar pajak kepada Kaisar? Seperti itu. Kemudian Tuhan Yesus menjawab, berikanlah apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar dan berikanlah kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Jawaban Tuhan Yesus tepat sehingga tidak ada celah bisa mempersalahkan Tuhan Yesus. Kemudian orang Saduki datang, orang Saduki tidak percaya kebangkitan, kemudian orang Saduki mengajukan pertanyaan, kalau ada seorang laki-laki menikah dengan seorang perempuan, kemudian seorang perempuan itu belum sampai mengandung dan punya anak, laki-laki itu mati. Tradisi Yahudi, adik laki-laki itu harus melanjutkan pernikahan itu. Kemudian adiknya menikah dengan perempuan itu, tapi belum punya anak lagi. Kemudian mati. Tradisi Yahudi,
adiknya juga harus menikah. Kemudian menikah lagi, kemudian mati terus sampai 7. Dan orang Farisi dengan gayanya dia tanya, orang Saduki maksud saya. Dengan gayanya dia tanya, nanti di surga perempuan itu suaminya yang mana dari 7 yang pernah menikahi itu? Kemudian jawaban Tuhan Yesus, kamu orang sesat. Di surga tidak ada kawin mengawinkan. Jadi di surga tidak ada kawin mengawinkan. Kalau ada orang yang berpikir di surga itu kawin dengan malaikat atau bidadari, itu enggak alkitabiah. Di surga tidak ada kawin mengawinkan. Dan Tuhan Yesus juga berkata, bukankah Allah juga Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, bukan Allah orang mati. Orang Saduki tidak bisa menyalahkan Tuhan Yesus di sini. Kemudian ahli Taurat bertanya juga, Tuhan, di antara hukum-hukum Yahudi, hukum-hukum yang diberikan kepada Tuhan, kepada bangsa pilihan ini, manakah hukum yang terutama itu? Ada banyak hukum itu. Tuhan Yesus ditanya, manakah yang paling utama dari hukum itu? Tuhan Yesus menjawab, kasihlah Tuhan Allahmu, kasihlah sesamamu. Itulah hukum yang terutama. Lagi-lagi mereka tidak bisa menjatuhkan, menyalahkan Tuhan Yesus Kristus. Lalu setelah selesai semua pertanyaan jebakan itu dan tidak bisa mengalahkan atau menjebak Tuhan Yesus, Tuhan Yesus ganti bertanya kepada mereka, para pemimpin di Bait Allah di situ. Dia berkata, siapakah Mesias itu? Gampangnya seperti itu. Apa pendapatmu Mesias itu? Anak siapakah dia? Ketika pertanyaan itu muncul di lingkungan Bait Allah, di lingkungan para pemimpin-pemimpin Yahudi saja bertanya. Seandainya Tuhan Yesus datang ke gereja, kemudian dia tanya kepada orang-orang gereja, menurut kamu siapakah Mesias itu? Siapakah dia? Mungkin ada orang yang berkata, oh Mesias itu dia yang datang membawa kemakmuran, membawa damai sejahtera, membawa kekayaan. Sehingga kalau saya datang kepada Mesias, saya pasti makmur, saya pasti kaya, kamu bersukacita, bahagia. Mungkin ada yang jawab itu. Atau mungkin ada, oh kalau Mesias datang, Mesias itu adalah sumber mujizat, sumber kuasa. Kuasa ada di dalamnya sehingga kalau saya percaya Mesias, maka mujizat, ajaib menyertai kehidupan saya. Mungkin akan berkata begitu. Atau mungkin berkata, ya kalau Mesias datang, Mesias kan datang menderita. Dia ditolak, dia mati di kayu salib. Ya kalau saya ikut Mesias ya yang paling cocok kita menderita. Menderita kayak Mesias. Jemaat yang saya kasih, siapakah Mesias menurut kamu? Siapakah Mesias menurut kita? Siapakah Mesias? Itu yang sedang kita bicarakan di dalam firman Tuhan ini. Ketika para pemimpin agama, orang-orang Yahudi ditanya Tuhan Yesus, apa pendapatmu tentang Mesias? Siapa dia? Mereka langsung berkata, anak Daud. Nah, mungkin kita bisa bertanya, apa maksudnya anak Daud? Apakah Daud beranak? Ya jelas tidak begitu maksudnya. Tapi pastilah itu Daud punya istri, kemudian istrinya mengandung, punya anak. Pastilah seperti itu. Tapi intinya di sini adalah Mesias itu adalah keturunan Raja Daud. Nah kalau keturunan Raja Daud, kalau itu anak Daud yang jadi raja kala itu adalah Salomo. Ya. Dan Salomo adalah raja yang diberkati luar biasa sehingga melalui Salomo kerajaan Israel itu makmur.
kerajaan Israel itu luar biasa diberkati Tuhan. Sehingga ada banyak bangsa-bangsa lain yang tunduk takluk di bawah kuasa Salomo. Sehingga ada banyak upeti yang masuk dan itu diberkati luar biasa. Dan pada zaman Raja Salomo, Tuhan berkenan Salomo mendirikan baitnya. Bait Tuhan, bait Allah, bait suci didirikan oleh Salomo. Apakah dia Mesias karena dia anak Daud, dia keturunan Daud? Damai sejahtera, ya. Tapi dia bukan Mesias. Mesias adalah anak Daud, keturunan Daud. Tapi bukan hanya itu, kalau kita lihat nubuat sebelumnya, jauh sebelumnya zaman Adam dan Hawa jatuh dosa. Nubuatan tentang Mesias jelas di sana, keturunan perempuan. Kemudian pada zaman Daud, keturunan Daud. Jadi saudara bisa lihat keturunan perempuan, keturunan Daud. Kemudian pada zaman Yeremia, Yesaya, pada zaman-zaman Nabi itu dia dikatakan keturunan anak darah, anak perawan, itulah Mesias. Kemudian kalau kita runut berarti Mesias itu keturunan perempuan, keturunan Daud, keturunan perawan. Nah, Matius mencatat memulai Injilnya dengan silsilah di mana di sana ada Yesus anak Daud, anak Abraham. Nah, artinya apa? Artinya bahwa Mesias itu mesti muncul dari keturunan Daud, keturunan Abraham, tapi yang lahir dari seorang perempuan, dalam hal ini adalah seorang perawan. Nah, itu hanya Yesus yang bisa memenuhinya. Itulah sebabnya Yesus itu sebenarnya Mesias. Dia adalah Mesias Allah. Kenapa? Karena dia keturunan Daud. Dia keturunan Abraham, dia keturunan perempuan. Dia yang lahir dari seorang perawan namanya Maria. Jadi Mesias pada prinsipnya dia harus muncul, dia harus datang, dia harus lahir melalui jalur Daud, Raja Daud, keturunan Daud. Itu pernyataan para pemimpin Yahudi ketika ditanya Tuhan Yesus, menurut kamu siapakah Mesias? Dia anak Daud. Dan orang mungkin berpikir, ya tapi pondok Daud kan sudah runtuh. Pondok Daud itu sudah hancur, artinya keturunan Daud hancur. Keluarga Daud hancur. Ya, tapi dikatakan pondok Daud akan dibangun lagi. Sehingga penyembahan, pujian, puji-pujian akan muncul di sana. Artinya apa? Memang keturunan Daud dalam hal ini adalah Tuhan Yesus Kristus. Ketika kita lihat Tuhan Yesus Kristus di sana, dia mati. Kerajaan berhenti. Tapi dia bangkit kembali dan kerajaan Daud akan berlanjut. Intinya Mesias itu mesti dari keturunan Daud. Mesias itu mesti dari jalur keluarga Daud. Mesias itu mesti anak Daud, keturunan Daud. Siapapun bisa mengklaim diri sebagai keturunan raja. Kalau ada orang yang berkata saya keturunan raja. Atau mungkin orang bisa berkata saya keturunan sultan. Atau mungkin saya keturunan kaisar. Atau mungkin saya keturunan imam. Imam besar lagi. Saya keturunan nabi. Nabi besar lagi. Tapi dalam Alkitab, saudara boleh menyebut keturunan siapapun. Manusia boleh menyebut keturunan siapapun.
Tapi kalau itu bukan keturunan Daud, kalau itu bukan anak Daud, kalau itu bukan lahir dari seorang anak darah Maria, klaim saudara tidak akan pernah menjadikan saudara Mesias, sang pembaharu. Kalau toh saudara menuntut menjadi Mesias, saudara Mesias palsu, pembaharu palsu. Karena Mesias, pembaharu sejati, mesti lewat jalur Daud. Lewat jalur Abraham yang lahir melalui anak darah perawan Maria. Jadi siapa Mesias? Bukan hanya para pemimpin agama waktu itu, bukan hanya orang Farisi, ahli Taurat yang ngelotok Tauratnya, orang Saduki, bukan hanya pemimpin-pemimpin di Bait Allah. Kalau saudara ingat dan mengikuti khotbah saya, ketika Tuhan Yesus masuk ke Yerusalem, bahkan pengemis pun di pintu gerbang itu, pengemis-pengemis itu pun berteriak-teriak, Yesus anak Daud, Yesus anak Daud. Bahkan orang Yerusalem yang ramai-ramai menyambut Yesus, Hosana, diberkati orang yang datang di dalam nama Tuhan, Hosana. Anak Daud. Jadi Yesus itu anak Daud. Yesus itu anak Daud bukan hanya pernyataan para pemimpin agama waktu itu, tetapi orang masyarakat umum, bahkan pengemis yang waktu itu tidak diperhitungkan pun mengerti bahwa Yesus itu adalah anak Daud. Artinya hanya Yesus yang berhak disebut Mesias. Sang pembaharu yang akan memperbarui bukan hanya umat manusia, dunia dengan segala isinya akan diperbarui oleh Mesias itu. Itu sebabnya minggu depan sudah masuk bulan Natal, sambutlah Natal dengan bergairah karena Yesus itu adalah Mesias yang sejati. Sang pembaharu sejati yang akan memperbarui seluruh kehidupan umat manusia. Mari kita perhatikan lagi ayat 43 dan 48. Di sana dikatakan 43, 44 maksud saya. Di sana dikatakan katanya kepada mereka, jika demikian bagaimanakah dia oleh pimpinan roh dapat menyebut dia tuannya ketika ia berkata, Tuhan telah berfirman kepada tuanku, duduklah di sebelah kananku sampai musuh-musuhmu kutaruh di bawah kakimu. Ketika Tuhan Yesus, menurut pendapatmu Mesias itu siapa? Anak siapa dia? Mereka langsung berkata, anak Daud. Dan itu benar. Dialah Mesias yang sejati. Kemudian Tuhan Yesus berkata, jika demikian bagaimanakah Daud oleh pimpinan roh? Artinya apa? Daud oleh pimpinan roh artinya pernyataan Daud. Kata-kata Daud pasti benar karena dipimpin oleh roh. Karena dilindungi, dikontrol oleh Roh Kudus, jadi pernyataannya pasti benar. Sudah gitu, pernyataan yang benar ini ditulis di dalam kitab Mazmur, kitab suci. Artinya pernyataan Tuhan Yesus ini benar, sungguh-sungguh benar. Lalu pernyataan Daud apa? Pernyataan Daud begini, Tuhan telah berfirman kepada Tuanku. Nah, ini mungkin agak sedikit saya jelaskan di sini. Kata Tuhan telah berfirman kepada Tuanku di dalam bahasa Yunani yang dipakai oleh Matius di situ, kata Tuhan dan Tuanku sama, kurios. Jadi kalau orang tidak mengerti background bahwa ini diambil dari Mazmur, mungkin orang kebingungan. Bagaimana ini kalau misalnya saya terjemahkan gampangnya itu, kurios telah berfirman kepada kuriosku. Lah itu piye itu? Kan gitu. Tapi kalau kita lihat background, ini adalah kutipan, ini adalah Tuhan mengambil ayat dari
Mazmur yang ditulis oleh Raja Daud, Mazmur 110, dan kitab Mazmur adalah bahasa Ibrani. Kata Tuhan di situ dari kata Yahweh, Yehova, Yahweh. Kemudian kata Tuanku di situ dari kata Adonai. Adonai itu juga Tuhan sebenarnya, karena orang Yahudi tidak berani menyebut Yahweh sehingga selalu menyebut Adonai. Jadi kalau bahasa Ibraninya mungkin kira-kira begini, Yahweh telah berfirman kepada Adonaiku. Nah kalau Yahweh orang pasti tahu kalau itu dia adalah Tuhan, non jauh di sana, self-existent. Dia berada dari dirinya sendiri, dia pencipta segala sesuatu, dia yang berkuasa, dia yang maha hebat, dia yang maha, pokoknya segalanya itu adalah Yahweh. Kemudian Daud berkata, dan pernyataan Daud ini benar, Yahweh telah berfirman kepada Adonaiku. Yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, Adonaiku. Lalu pertanyaan kita timbul, siapakah yang disebut oleh Daud Adonaiku itu? Kalau yang disebut Yahweh tahu itu Tuhan semesta alam. Tapi Adonaiku itu siapa? Nah, kalau kita perhatikan diskusi Tuhan Yesus dengan para pemimpin agama di situ, Adonai yang disebut sebagai Adonai oleh Daud. Di sini, konteks ini adalah Mesias. Jadi Mesias itu Adonainya Daud. Mesias itu tuannya Daud kalau terjemahan bahasa Indonesia. Nah yang menarik kata Adonai itu adalah sebutan untuk Tuhan. Dan di sini Adonai dipakai untuk menyebut Mesias. Artinya apa? Artinya di situ Mesias itu juga Tuhan juga gitu. Jadi ini permainan yang kalau kita tidak, permainan kata maksud saya, kalau kita tidak betul-betul mencermati dan merenungkan, mungkin bingung ya, sedikit-sedikit bingung, enggak apa-apa ya. Kemudian yang menarik di sini, Yahweh telah berfirman kepada Adonaiku, duduklah di sebelah kananku. Kunya di sini siapa? Yahweh. Nah artinya di sini Mesias duduklah di sebelah kananku Yahweh. Jadi artinya Mesias itu dipercaya oleh Yahweh. Mesias itu setara dengan Yahweh. Mesias itu yang memiliki pemerintahan sebagaimana pemerintahan Yahweh. Mesias ini yang dipercaya oleh Yahweh memerintah semesta alam. Itu sebabnya. Siapakah Mesias dalam teks ini? Mesias adalah Adonai Daud. Mesias adalah Adonai yang duduk setara dengan Yahweh. Mesias adalah yang diberi kuasa oleh Yahweh, kuasa pemerintahan Yahweh. Mesias adalah yang memiliki kuasa atas surga dan dunia seperti kuasa Yahweh itu. Itu maksudnya. Jadi kalau kita berpikir, kalau demikian siapa Mesias? Yang pertama, dia keturunan Daud, mesti keturunan Daud. Daud yang raja di Israel itu, mesti itu Mesias. Tapi siapa Mesias? Mesias itu adalah yang setara dengan Yahweh, yang memiliki kuasa seperti Yahweh, yang memerintah dunia dan surga. Karena dia adalah yang duduk di sebelah kanan Yahweh. Kalau dalam perjanjian baru duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Jadi artinya Mesias mesti memiliki kuasa pemerintahan Allah. Kuasa pemerintahan atas alam semesta dan atas semuanya. Nah, mari kita perhatikan apakah Yesus memiliki seperti itu. Kalau kita perhatikan
bahwa Tuhan Yesus ketika di bumi, dia memiliki kuasa atas alam. Alam semesta Tuhan Yesus berkuasa. Saudara bisa lihat bagaimana Tuhan Yesus mengubah air jadi anggur. Air itu malah air untuk cuci kaki. Tapi karena Yesus berkuasa atas alam, air kayak apapun diubah, jadi anggur, jadi anggur. Roti yang 5 dan 2 yang mungkin kalau dimakan mungkin ya hanya beberapa orang. Tapi kalau Tuhan Yesus berkata, ayo dibagi, masih jadi banyak. Kenapa? Yesus berkuasa atas alam. Ketika angin topan menghantam perahu di danau itu, perahu itu akan tenggelam, mereka ketakutan, Yesus tolong kami. Tuhan Yesus bangun dan berkata, diam dan tenang. Semuanya tunduk, alam semesta tunduk di bawah kuasanya. Kenapa? Karena dia Mesias memiliki kuasa pemerintahan atas alam semesta. Sakit penyakit, ya sakit penyakit. Kalau saudara lihat ketika Tuhan Yesus melayani di bumi, sakit penyakit model apapun. Ketika datang kepada Tuhan Yesus, ketika Tuhan Yesus berkata, tahir, sembuh. Selesai semua. Karena dia berkuasa atas semua. Setan, setan gundul, setan gondrong, setan rambutnya hijau, setan matanya abang, matanya hijau. Ketemu Tuhan Yesus berkata, masuk ke babi. Keluar, kenapa? Yesus itu Mesias yang memiliki kuasa. Bukan hanya kuasa atas semesta alam, kuasa surgawi. Bagaimana dengan dosa? Selesai. Dosa sebesar apapun di hadapan Tuhan Yesus, dosamu sudah aku ampuni, selesai. Bagaimana dengan maut? Sama. Bahkan maut yang sudah merenggut Lazarus 4 hari dikubur. Tuhan Yesus hanya berkata, ayo Lazarus keluar. Gitu. Kenapa? Yesus adalah Mesias yang berkuasa atas semuanya. Mungkin kita bertanya secara praktis, ini Pak, lah corona kok dibiarkan Tuhan Yesus? Lah ini bukan hanya dibiarkan, ini malah ndadi. Ndadi itu apa? Ini malah terus enggak selesai. Apa Tuhan Yesus ini sedang tidur? Kemudian, lah itu Pak kok ternyata ada anak-anak Tuhan yang dibantai. Kekerasan terjadi di sana. Kenapa Tuhan Yesus diam? Katanya berkuasa, kenapa? Mungkin pertanyaan saudara kan seperti itu. Tapi kenapa Pak itu ada orang yang miskin, tidak punya makanan, padahal Tuhan Yesus bisa mengubah air jadi anggur. Kemudian dia bisa memberikan roti yang hanya 5, mengenyangkan 5.000. Kenapa itu ada orang miskin dibiarkan? Pertanyaan praktis mungkin muncul dari hati yang paling dalam umat Tuhan, pengikut Tuhan. Kalau memang Mesias adalah anak Daud, kalau memang Mesias itu berkuasa atas alam semesta dengan dunia, di sini maupun dunia di surga nanti, kenapa kejahatan seperti dibiarkan? Kenapa kemiskinan tetap ada? Kenapa penyakit seperti tidak disembuhkan? Kenapa? Dan itulah jeritan umat kepada Tuhan. Kenapa? Saudara, Mesias berkuasa atas alam semesta. Semuanya akan selesai. Semuanya akan dipulihkan dan akan diubahkan. Tapi percayai dulu bahwa Mesias adalah berkuasa atas alam semesta. Ketika dia datang dulu, dia sudah menyatakan kuasanya itu. Lalu kuasa yang demikian itu nyata kapan?
Di masa depan ketika Mesias datang yang kedua kali, dia mengalahkan setan dengan segala pengikutnya. Dia mengalahkan musuh-musuh Tuhan kalau saudara perhatikan di situ. Dia mengalahkan. Nah sekarang perhatikan ketika Tuhan Yesus datang pertama kali, sudah menyatakan bahwa dia kuasa atas alam semesta dan semuanya itu tadi. Ketika datang kedua kali nanti dia juga mengalahkan semua musuh-musuh Tuhan. Lalu kita hidup di masa itu. Kenapa masih ada kejahatan? Kenapa masih ada kemiskinan? Kenapa masih ada penyakit? Kenapa masih ada berbagai macam persoalan dunia? Dari situ kita bisa melihat prinsip. Bahwa kalau itu terjadi, yang umat harus ingat itu tidak pernah ada di luar kontrol Tuhan. Tidak pernah ada itu di luar izin Tuhan. Sehingga kalau terjadi, mungkin terjadi sesuatu yang tidak adil, sesuatu yang susah dimengerti, sesuatu yang seperti kita, kenapa begini? Karena akal kita tidak bisa menjangkau itu, sehingga kita bertanya kenapa kesusahan terjadi, penyakit tidak sembuh-sembuh, kenapa malah ada kekerasan, ada pematian, kenapa? Kita tanya itu, jawaban yang paling sederhana itu diizinkan Tuhan, di bawah kontrol Tuhan, di bawah kendali Tuhan, tetapi akhirnya nanti kejahatan akan dihukum, akhirnya nanti penyakit akan dihilangkan, akhirnya nanti semua musuh Tuhan takluk di bawah kakinya. Karena Mesias itu bukan hanya keturunan Daud, Mesias itu bukan kuasa atas alam semesta, tapi Mesias itu juga memiliki kemenangan total. Perhatikan bagian frase 44 akhir di situ. Sampai lihat di sini, musuh-musuhmu kutaruh di bawah kakimu. Apa artinya musuhmu kutaruh di bawah kakimu, kaki Mesias di sini? Ini artinya adalah kemenangan mutlak ada di bawah Mesias. Jadi semua musuh, baik itu maut, apalagi penyakit, dosa, setan, dan seluruh pengikutnya yang mendatangkan kerusakan bumi, yang mendatangkan kerusakan umat manusia, yang disponsori oleh setan itu, yang mengharu-birukan umat manusia sehingga dunia porak-poranda. Semua musuh itu ketika Yesus datang kedua kali dia ditaklukkan di bawah kakinya. Sehingga kemenangan mutlak itu ada di bawah Tuhan Yesus Kristus. Dikatakan di sini sampai musuh-musuhmu kutaruh di bawah kakimu. Semua ada di bawah Tuhan. Karena Yesus Mesias, dia menang. Dikatakan bertekuk lutut di bawah kaki Mesias. Di sini adalah Yesus Kristus. Pernah saudara menyanyi sampai lutut bertelut, semua lutut bertelut, semua lidah mengaku. Pernah saudara membaca teks kitab suci bahwa Yesus itu unggul, dia lebih unggul dari ini, dia lebih unggul dari ini, dia lebih unggul dari ini. Dikatakan penguasa, pemerintah yang kelihatan maupun tidak kelihatan semuanya tunduk di bawah kaki Tuhan Yesus. Kenapa? Dia Mesias bukan hanya keturunan Daud, dia Mesias bukan hanya memiliki kuasa di surga dan di bumi. Dia Mesias yang akhirnya menang mutlak. Semuanya di bawah kakinya. Semuanya di bawah kaki Tuhan Yesus. Dia menang mutlak. Saat datang kembali, dia menang mutlak. Artinya apa?
Mesias waktu datang pertama, penebus dosa. Ya, semuanya telah terbukti bahwa dia kuasa atas alam, kuasa atas sakit penyakit, kuasa atas dosa, kuasa atas maut, kuasa atas setan. Kedatangan kedua kali dia menjadi raja. Semuanya diselesaikan di sana. Bumi dikembalikan menjadi harmoni, menjadi indah seperti Taman Eden. Yang dilukiskan begitu luar biasa, tidak ada lagi di sana yang namanya sengat, yang namanya racun, yang namanya penyakit, tidak ada di sana. Damai sejahtera. Luar biasa, tidak ada lagi setan sudah dikurung, semuanya tidak ada. Kalau toh ada yang dosa langsung mati. Karena semuanya baik, semuanya benar, semuanya indah, semuanya luar biasa. Kembali seperti dunia waktu diciptakan di Taman Eden. Pradosa, diakhiri dengan post dosa, tanpa dosa. Semua sejahtera, damai sejahtera. Yesus dimuliakan, Yesus menang, dia Mesias. Sesudah itu masuk di kekekalan yang kita tidak tahu gambarannya bagaimana kekekalan. Tapi poin di sini, Mesias itu adalah yang memegang kendali sejarah. Mesias itu yang memegang kendali kehidupan berbangsa maupun negara. Mesias itu kendali sejarah kehidupan saudara dan saya. Dan kendali itu dibawa menuju kepada kemenangan. Jadi kalau saudara pengikut Mesias, jangan putus asa melihat kehidupan di dunia ini. Jangan ragu-ragu, sekalipun kehidupan mungkin terseok-seok dan sulit. Seperti menembusi awan gelap. Tetapi jangan lupa, di garis finish terang benderang terjadi. Di garis finish kemenangan milik kita. Di garis finish mahkota kebahagiaan, damai sejahtera luar biasa adalah milik kita. Dan karena itu hidup itu bergairah, hidup itu semangat, hidup itu positif, hidup itu terus berkarya. Dan hidup itu saudara nikmati dengan sebuah keyakinan kita akan menang. Kenapa? Mesias kita adalah Mesias yang mengendalikan sejarah dan membawa kepada satu kemenangan. Itu sebabnya Rasul Paulus berkata, kamu lebih daripada pemenang. Siapakah Mesias? Dia adalah keturunan Daud. Keturunan orang lain berbicara macam apa-apa, enggak usah ikuti. Keturunan Daud yang saudara ikuti. Siapakah Mesias? Dia adalah yang memiliki kuasa atas alam semesta dan surga. Orang berkuasa bagaimanapun, enggak usah ikuti. Hanya Mesias yang berkuasa di atas bumi dan surga. Siapa Mesias? Mesias adalah sang empunya kemenangan akhir. Sehingga saudara pun akan menang. Kita menang, saya menang. Mesias Allah, Tuhan Yesus Kristus yang sebentar kita peringati hari kelahirannya. Dia keturunan Daud. Dia memiliki kuasa di alam semesta dan di surga. Dia pemegang kemenangan di atas segala kemenangan. Tuhan memberkati saudara, Tuhan memberkati saya. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami datang kepadamu berterima kasih karena kami menjelang bulan Desember, menjelang kami memperingati hari Natal, kami diingatkan melalui kebenaran firman-Mu, siapakah Mesias itu, siapakah Kristus itu. Mesias mesti keturunan Daud.
Mesias memiliki kuasa ilahi, kuasa atas alam semesta, bahkan kuasa atas surga. Dan itu nyata di dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Mesias itu pengendali sejarah, pemenang akhir. Karena kemenangan total, kemenangan akhir ada di dalam tangan Mesias, Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Sekalipun kadang-kadang di dalam kehidupan real, kehidupan nyata, kami harus mengalami berbagai macam tantangan, bahkan kesulitan. Sebagai pengikut-Mu, hari ini kami diingatkan, Engkau menang. Dan kami pun bisa keluar dari berbagai macam kesulitan, tantangan, apapun yang kami hadapi. Karena kami lebih dari pemenang, kata firman. Oleh karena itu Bapa, biarkan kami untuk tetap berjalan menuju kemenangan Tuhan. Kami tetap bergairah, kami tetap bersukacita, kami tetap berkreasi untuk mengabdi dan melayani Tuhan. Jangan buat kami mandek apalagi undur. Kami terus maju, kami terus bergerak menuju apa yang Tuhan mau. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih. Jemaat yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mesias yang adalah keturunan Daud mengasihi kamu. Mesias yang memiliki kuasa, segala kuasa di dunia dan di surga ada padanya. Dia akan memberkati kamu. Mesias yang adalah pemenang sejati, kiranya akan memberikan kemenangan bagimu. Arahkan hatimu kepada Dia dan terimalah berkat yang daripadanya. Kiranya damai sejahtera dari Mesias sejati, pemeliharaan ilahi, kuasa Allah yang maha tinggi, penyertaan pemimpin, penghibur yang terus-menerus dalam Roh Kudus ada di dalam dirimu, sehingga setiap langkahmu kemanapun kamu berada ada dalam pimpinannya, ada dalam berkatnya. Studimu, keluargamu, anak cucu, bahkan semua yang kamu doakan dan kamu kerjakan dibuatnya berhasil. Nama Tuhan dipermuliakan, kamu diberkati, orang di sekitarmu diberkati. Dalam nama Tuhan Yesus terimalah berkat ini. Haleluya. Amin. Duduk dan berdoa masing-masing kepada Tuhan, biarlah Tuhan memberkati.